Baik, di minggu yang terakhir di bulan Januari ini kita akan bersama-sama untuk diarahkan dengan visi daripada Tuhan kepada IFJF secara global, kemudian di dalam lokal IFJF Tondan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Vision Sunday. Saya ingin mendasari terlebih dahulu di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18 bagian A. Amsal 29 ayat 18 bagian A, saya mau bacakan buat kita semua. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam King James Version-nya berkata seperti ini. Where there is no vision, the people perish. Artinya kalau tidak ada wahyu, tidak ada visi, maka umat itu akan menjadi liar. Dalam terjemahan yang lain, hidupnya menjadi hidup yang sembrono. Hidupnya menjadi hidup yang serampangan. Satu penelitian ketika orang-orang mau sekolah, ketika gurunya memberikan pertanyaan kepada mereka untuk mereka bisa menulis tujuan dari hidup mereka. Maka didapati bahwa mereka yang menulis tujuan dalam hidup mereka lebih sukses ketimbang mereka yang tidak menulis tujuan. Karena itu penting buat setiap kita untuk punya visi. Supaya hidup kita tidak serampangan. Supaya kita tidak menjadi liar. Supaya kita tidak sembrono menjalani kehidupan. Saya memberi contoh. Misalnya seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Kalau dia tidak menetapkan ketika masuk kuliah, menetapkan tujuan daripada studinya. Misalnya, aku mau cum laude. Aku mau memperoleh nilai paling tinggi IPK-nya bisa 3,5 minimal. Maka apa yang akan dilakukan ketimbang mereka yang tidak menetapkan target. Yang kuliah tidak ada targetnya. Maka bisa jadi dia akan kuliah ya sudah serampangan aja. Dia akan kuliah bisa bermalas-malasan. Tapi mereka yang menetapkan aku harus lulus cum laude. Aku harus bisa menyelesaikan studi kuliah saya 4 tahun. Atau dalam 8 semester. Atau saya harus mencapai nilai 3,5 minimal IPK-nya. Maka yang dilakukan dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya dari setiap tugas, daripada setiap ujian, dia boleh memperoleh yang minimal nilainya harus A. Saudara ya. Berarti maksimal 4. Tapi kalau kemudian tidak menetapkan visi, tidak menetapkan tujuan, dia bisa gagal mencapai apa yang kemudian menjadi tujuan daripada dia sekolah. Oleh karena itu penting bagi setiap kita untuk hari ini bisa mendengar visi dari ketua sinode kita Presiden IFJF. Kemudian nanti akan ada visi secara lokal. Kita ikuti video berikut ini. Halo FJF, selamat datang di 2024, Happy New Year, selamat tahun baru. Kita sampai akhirnya di Alive in Calling, hidup dalam panggilan Tuhan di 2024 yang menjadi tema utama kita sepanjang tahun ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua tim apostolik dan juga untuk semua regional director dan semua yang terlibat di DPP dan DPW yang telah bekerja keras sepanjang 2023 sehingga kita sampai di 2024 dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa sepanjang tahun ini kita terus menjawab panggilan Tuhan Alive in Calling 2024. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara, kita akan memberitakan begitu banyak hal lewat buku atau kitab Yosua. Dan ini menjadi sebuah bahan dasar di mana segala tema bulanan akan dibicarakan lewat dari kitab ini. Ada 7 hal yang ingin saya jadikan sebagai panduan utama kita, yang menjadi spirit kita, yang menjadi semangat kita sepanjang 2024 Alive in Calling 2024. Yang pertama adalah kita harus menyadari yang memanggil kita, yang membuat kita ini masuk dalam pelayanan, hidup di dalam firman, yang memanggil kita adalah Tuhan. So it's an honor. Yang memanggil kita itu bukan sembarang orang, bukan sembarang pribadi, tetapi Tuhan sendiri. Dan saya rasa kita harus menghargai itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Anda dan saya.
Yang kedua, dia memanggil kita dengan nama kita. Dalam perjanjian lama disebut pakai kata kara. Kara artinya adalah panggilan, orang dipanggil sesuai dengan namanya. So it's a personal thing, sesuatu yang sifatnya sangat pribadi sekali. Dia memanggil kita dengan penuh dedikasi, dengan penuh kasih, sehingga kita pun harus menjawabnya juga secara personal. Saya yakin bahwa setiap dari kita dipanggil itu punya rancangan yang khusus. Kita harus menghormati itu, it's an honor, dan juga it's personal. Dan saya berdoa 2024 kita semua mendapatkan that personal calling yang lebih spesifik, yang lebih tajam di sepanjang tahun ini. Yang ketiga, ada tugas khusus dalam setiap anak Tuhan di waktu yang bersamaan. Ada emang personal sendiri, tapi juga ada visi bersama yang harus dikerjakan secara korporat, secara gereja, secara FGF keseluruhan. So it's both eksklusif, memang personal untuk sendiri-sendiri, tetapi juga inklusif. Kita diberikan sama Tuhan mandat untuk melakukannya bersama-sama. Ketika kita sendiri melakukannya, maka hasilnya akan sekian. Tetapi ketika kita melakukannya bersama-sama, melakukan visi yang besar secara korporat, maka tentu saja hasilnya lebih masif, hasilnya lebih ada pelipat gandaan yang dari Tuhan. So, nggak ada yang bisa bekerja sendiri. Semua dari kita harus merapatkan barisan, kita harus bekerja bersama-sama. Sesuai juga kalau kita melihat di kitab Yosua, nggak bisa Yosua sendirian, nggak bisa suku yang satu bekerja di bidang yang sana, dan kemudian suku yang lainnya bekerja di daerah yang lain. Semuanya harus melakukan kolaborasi. Yang keempat, semuanya dipanggil dari rumah. Dan semuanya kembali kepada rumah. Karena itu ketika suku-suku dipanggil, dikatakan bahwa mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Dan setelah tugas selesai, setelah peperangan selesai, maka mereka kembali masing-masing ke rumahnya. So it's a family affair. Saya yakin bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, bahkan sebagai individu, nggak ada dari kita yang bisa dipanggil sendirian. Tapi kita harus membawa keluarga kita untuk ikut serta. Dan rumah harus diperkuat. Saya berdoa sepanjang 2024, sungguh family values, nilai-nilai dalam keluarga harus makin dikencengin, makin dikuatkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bukan hanya orang tua, tapi seluruh anak-anak pun mendapatkan sesuatu panggilan dari Tuhan. Anak-anak kita mendapatkan calling dari Tuhan. Mereka mengalami, mereka mendapatkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang spiritual dini sejak dari awal kehidupan mereka, sehingga mereka nantinya akan melayani Tuhan dengan dahsyat. Dan yang kelima, panggilan itu diperkuat lewat pertemuan korporat. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, ada begitu banyak pertemuan raya, dan mereka mengalami namanya penyunatan di Gilgal, dan kemudian mereka menghadapi begitu banyak meeting after meeting secara korporat. Seluruh suku atau diwakili, mereka mendatangkan petunjuk dari Tuhan ketika mereka berkumpul bersama-sama. So, kita adalah gereja yang percaya dengan discipleship, yaitu kelompok-kelompok kecil. Tapi kita juga gereja yang percaya akan Tuhan berbicara ketika orang demi orang datang dalam pertemuan ibadah raya. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan jangan meninggalkan pertemuan ibadat seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi saya percaya bahwa kelompok kecil harus diperkuat, I-Care demi I-Care harus diperkuat, dan juga gereja-gereja lokal pertemuan ibadah raya pun harus diperkuat. Karena that calling itu akan dinyatakan kembali berulang-ulang ketika orang percaya berkumpul bersama-sama. Tuhan berbicara secara personal, secara pribadi. Tuhan juga berbicara secara korporat, sehingga calling itu menjadi makin kuat. Yang keenam, di kitab Yosua, ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka harus berperang, mereka harus bertempur, mereka harus kerja keras. Kerja keras selalu menyertai panggilan. Tidak ada panggilan yang terjadi tanpa kerja keras dan perjuangan. So, Tuhan memang memberikan kemenangan dalam kehidupan Anda dan saya, tapi Dia mau bermitra dengan kita. It's a partnership with God. Dan saya berdoa sepanjang 2024 ini, kita nggak hanya ngomong tentang calling panggilan, tetapi kita juga mau berusaha, kita juga mau berperang, kita juga mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah the freedom must be guarded by faith. Kita melihat bahwa Joshua dikatakan bahwa aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa setelah zamannya Yosua, orang Israel mereka berbalik dari Tuhan. Mereka nggak menjaga iman mereka, dan kemudian mereka membiarkan dosa dari Kanaan itu merasuk. So, it starts with obedience. Calling itu, panggilan itu didapatkan dari kepatuhan,
it will continue on with obedience. Dan kemudian akan terus bisa dilanjutkan calling itu juga dengan kepatuhan di dalam Tuhan. Dan saya berdoa ini merupakan hal yang bisa menjadi kisi-kisi kita sepanjang 2024 kita mempelajari kitab Yosua. Mari kita masuk tahun 2024 dengan berani. Alive in Calling 2024. Saya berdoa supaya kita semuanya bisa menyelesaikan 2024 dengan jauh lebih sukses, jauh lebih sehat, dan jauh lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semuanya. God bless us all. Baik, 7 hal di dalam visi secara global untuk tahun 2024 berdasarkan kepada kitab Yosua. Dan ketika saya berdoa secara pribadi untuk apa yang menjadi spesifikasi fokus kita untuk IFJF Tondano, maka kemudian saya merasa ada 3 hal yang akan menjadi fokus kita, ya, menjadi yang utama yang akan kemudian kita kerjakan di tahun 2024 ini tanpa mengabaikan yang lain. Dan ketika meeting dengan Region 14 khusus untuk wilayah 1 ya dengan Pastor Rudy, beliau kemudian menegaskan sesuatu hal yang kemudian meneguhkan apa yang menjadi pergerakan fokus kita di IFJF Tondano. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengar apa yang akan menjadi fokus dalam 3 hal. Pertama adalah discipleship journey ya melalui grow dan juga care group ya. Jadi pertama adalah grow, kedua adalah care group, dan kemudian yang ketiga akan secara spesifik kita bicara dan memperlengkapi bergerak untuk anak-anak muda kita ya, next gen. Oleh karena itu ya mari kita bersama-sama mendengar pemaparan daripada setiap koordinator yang membawahi bidang tersebut. Hal-hal apa yang perlu kemudian menjadi fokus kita bagi IFJF Tondano di tahun 2024. Yuk kita sambut Pastor Eren ya. Boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Makasih Pastor. Visi IFJF Tondano Discipleship Journey. Mau tanya dulu siapa di sini sudah lewat kelas KAM? Ada banyak di sini. Kelas Grow siapa? Kelas Grow? Oke, lebih kurang. Kelas Serve, oke. Dan kelas Lead. Itu luar biasa. Itu discipleship journey artinya ada 4 kelas. Come, grow, serve, lead. Kalau kita lihat itu jelas banget Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia kasih komisi ke kita. Yang dia kasih tugas ke kita. Go and make the disciples. Dan hati gereja IFJF, connect with God and make disciples. Jadi itu hati gereja. Gereja bukan hati untuk yang bikin ibadah. Ibadah itu hanya alat aja. Ini hanya waktu kita bisa ya nyanyi praises ke Tuhan, kita bisa belajar bersama. Tapi tugas yang Yesus Kristus dia kasih bukan yang bikin ibadah. Yesus Kristus bilang, go make disciples. Jadi itu hati gereja, itu harus hati yang aku sama kalian semua juga. Itu hati kita. Kita mau lihat berapa ayat seperti yang Pastor Sam tadi bahas yang Yosua 24 ayat 15. Yang Yosua bilang ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. For me and my house we will serve the Lord. Tapi kalau kita ikut cerita yang lanjut, yang di Hakim-Hakim 2 ayat 9 dan 10, mari kita baca bersama. Ada di sini Hakim-Hakim, there we go. 1, 2, 3.
Kita lihat Yosua, dia bilang, oke, aku sama keluarga kita ikut Tuhan. Kita yang hati yang penuh untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi generasi berikut, apa yang terjadi? Mereka jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat yang cerita yang Musa sama Yosua. Musa apa dia lakukan? Dia muridkan Yosua. Betul gak? Ada muridkan, ada disciple, begitu. Yosua ada muridkan gak? Sebenarnya gak ada. Gak ada yang niat untuk begitu. Gak ada yang pemimpin berikut. Apa yang terjadi? Generasi hilang. Jadi kita sebagai gereja, kita harus yang niat untuk muridkan generasi berikut. Jadi sebenarnya yang discipleship journey ini yang kerja yang benar, yang kerja yang dekat sama TYC juga. Kenapa? Karena kita mau lihat generasi berikut lebih baik dari kita. Amin. Amin. Tapi ada masalah. Banyak kali yang orang bilang, murid kan, itu untuk pastor aja. Itu pastor luar biasa. Dia bisa, dia bagus banget. Yang junior selesai come grow serve lead dalam 2 minggu atau apa? Aku berapa tahun lalu kakak aku dia kasih satu tool. Ini namanya multi tool. Kalau bisa buka, ini yang bisa player, ini bisa buka lagi, ada pisau. Luar biasa, ada buka lagi, ada banyak yang alat-alat di sini bisa dipakai untuk yang kerjaan apa, ya bisa buka aja. Ada banyak di sini. Ini bagus. Untuk semua pekerjaan aku cari tool ini, bisa bantu aku. Banyak kali di dalam gereja kita lihat pastor seperti ini. Dia bisa semua, oke, kasih tugas ke dia aja. Begitu. Banyak kali begitu. Tapi itu tugas siapa? Yesus Kristus bilang itu ke siapa? Bukan ke pendeta. Dia bilang itu ke semua orang Kristen. Semua murid harus muridkan yang lain. Begitu. Jadi kita semua lagi duduk di sini, semua lagi ikut nonton di YouTube nanti. Harus apa? Kita harus muridkan. Harus. Jadi kita baca satu ayat lagi, Matius 9 ayat 37 sama 38. Yesus Kristus bilang ini, aku baca bahasa Inggris. He said to his disciples, ada bahasa Indonesia di sini? Yes. He said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields. Di dalam TYC, ada berapa anak TYC sekarang kira-kira? Ruth? 25 anak yang muda. Itu umur SMP, SMA, kuliah. Ada berapa yang sudah lulus kuliah juga tapi mereka masih gagal move on. 25 anak muda di gereja ini. Itu gak terlalu banyak sebenarnya. Gak terlalu banyak. Nah, pertanyaan aku, ada berapa yang pemimpin untuk yang TYC? Hah? No, sekarang. Ongoing. Ongoing. Jujur, berapa? 3 pemimpin. Aduh, kurang. Aku lihat gereja ini, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ayo kita bantu muridkan yang generasi berikut. Untuk kita semua di sini, aku rasa tahun ini yang tahun untuk kita yang benar semua di sini kita cari murid.
Bukan bilang yang kata-kata hari Minggu saja, tapi niat untuk oke, minggu ini aku ambil 1-2 jam itu saja untuk ketemu sama satu orang. Begitu. Niat. Semua kita bisa ambil 1-2 jam aja. Tapi harus niat untuk muridkan mereka. Oke? Kita semua. Aku gak tahu yang mungkin Anda yang sudah Christian 20 tahun atau 20 jam. Gak apa-apa. Muridkan satu orang. Ruth punya cerita, ini cerita terakhir, baru aku kasih ke yang berikut ya. Kasih balik ke pastor. Ruth yang cerita ke aku, waktu dia SMP mulai belajar piano ya. SMP? SD? Hah? TK? Waktu TK kamu belajar di piano? Oh iya, wow. Hebat. Dia cerita ke aku, abis dia 1 tahun atau 2 tahun belajar. Waktu di SMP. Sudah 1 tahun belajar yang benar, yang ada kelas atau apa. Yang papa dia bilang ke dia, atau mama, SD, hah? Kamu berubah cerita terus, gimana sih? Kamu harus cerita aja. Waktu SD, mama papa dia bilang, oke, kamu harus cari 1 anak, muridkan mereka untuk belajar piano juga. Dia bilang, hah, papa, aku hanya tahu yang 1 lagu. Dia bilang, oke. Papa bilang ke dia, oke, ajaran yang anak yang seberang jalan, ajaran 1 lagu itu untuk anaknya. Itu hati muridkan. Itu hati yang discipleship. Mungkin gak tahu semua yang Alkitab. Tapi kalau tahu 1 ayat, kalau tahu yang 1 cerita firman yang, ayo bagi dong. Muridkan dong. Amin. Amin. Itu hati discipleship. Tahun ini kita akan bertumbuh. Dan itu yang kita harus siap untuk muridkan orang yang baru yang datang. Oke? So Rangga harus siap. Oke? Rangga harus siap. Pak Yandi sudah siap. Dia sudah biasa. Pak Holdi siap ya. Kak Chris siap. Ya, semua kalian siap. Oke? Tuhan memberkati. Langsung. Oke. Aku panggil Ruth Intan Benari. Thank you. Oke. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Mantap. Oke, dari sudut biru TYC ya kan, tegang banget ya, enggak ini serius ya karena kita memang mau kasih visi gitu ya, it's serious thing gitu ya, tapi semoga enggak tegang sekali gitu ya. Yang anak muda mana suaranya? TYC, katakan ini, yes gitu ya, TYC. Kurang keras. Kalian harus mendominasi. TYC, yes. Kita buka 1 ayat dulu. Hey, mari kita baca di Keluaran pasal 17 ayat 19 ya. Ini adalah kali pertama nama Yosua itu disebut di dalam Alkitab. Bunyinya gini. Ujuk-ujuk, tiba-tiba nama Yosua muncul. Dalam Keluaran 17 ayat 19 bunyinya Musa berkata kepada Yosua. Tahu-tahu nama Yosua muncul. Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Erin, mau tanya, ada nggak versi bahasa Inggrisnya? NLT, kalau ada boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah
orang-orang bagi kita. Jadi Musa yang tadi ya, discipleship Musa bilang sama Yosua, generasi younger generation, dia bilang gini, pilih orang-orang bagi kita, lalu keluar. Saya mau bold beberapa kata. Yang pertama pilih, terus yang kedua adalah keluar, dan yang ketiga berperang. Nah, apa sih yang mau difokuskan dari kata-kata ini? Saya mau bilang TYC, you are young. Amen? Amen? Anak muda dong, lu yang amin dong, jangan pastor lah. TYC, you are young, amen? Amen. TYC, you are energetic, amen? TYC, you are strong, amen? TYC, you have a better health, amen? Ya kalau orang tua kadang-kadang mata udah mulai kabur gitu kan. Jalan udah mulai agak, kadang kalau kebanyakan makan bayam yang hijau-hijau mulai apa sih namanya? Semurat ya. Kalau TYC enggak dong. Hey TYC, you are a creative generation, amen? Amen. So aku pengen kasih kalian kayak apa ya, tenaga kalau di Kamehameha gitu. Hey, wake up, open your mind. Kamu nih orang-orang pilihan. Makasih Pastor. Semangat, benar. Karena harus dari Musa ya kan, semangatnya memang harus dari atas. TYC, kamu nih muda. Thank you. Kamu nih kuat, kamu nih pintar, kamu tuh cerdas, lebih cerdas dari kami. Kamu tuh lebih kreatif. Maka itu nggak heran Musa bilang gini, dia pilih anak yang lebih muda, dia pilih generasi yang lebih muda. Dipilih untuk apa? Keluar, go, bahasa Inggrisnya go. Go and fight. Come on anak muda. Jangan loyo-loyo di tengah. Angkatan-angkatan kalian. Come on anak muda. Go and fight. Choose and go out. The next fight with Amalek. Kalian generasi yang diharapkan untuk you go out. Banyak teman-temanmu di luar sana yang perlu kamu to fight, perang lawan Amalek, lawan pikiran-pikiran yang salah, melawan roh-roh yang jahat, melawan kehendak-kehendak yang gak sesuai dengan firman Tuhan. This is the generation that this church want to build. The generation yang gak cuman males-males, mager ya. Generasi apa, apalagi sekarang ada generasi strawberry, generasi yang bagus di luar lembek di dalam. No, come on. Kamu generasi yang dipilih Tuhan untuk go out and fight. Amen. Go. So jangan lembek-lembek lagi. So jangan kayak aduh malas ya. Ayo kita ke gereja. Aduh man 5 menit lagi mah. Ayo mah. Ayo besok sekolah. Aduh malas banget besok sekolah. No dong. Come on. Semangat dong. Go and fight. Semangat. Seneng kan ngelihat generasi yang go and fight, yang gak kerjaannya main handphone doang, orang tua. Seneng kan ngelihat generasi yang rajin cari Tuhan, rajin menyongsong masa depan, rajin di kampus, rajin di rumah. Tapi ini bukan tugas only the younger generation. Next, tahan aja di situ. Tomorrow, this is the older generation. I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So ada tugas the older generation. Dia bilang tomorrow I will stand on the top. Means what? Yang older generation. Bukan tua ya, bukan generasi tua. Older generation, ya lebih tua. Lebih senior. Let's guard our generation, our younger generation. Yang harus berdiri di depan untuk jaga anak-anak kita siapa saudara? Kita. While the older generation, you are taking giving the example buat the younger generation. Support mereka.
Pray for them. Untuk jagain anaknya Kafili bukan tugas Kafili doang, tugas saya juga. Tugas pastor juga. Tugas Kameri juga. Untuk jagain satu anak ini tugas kakak juga. Come on, take responsibility untuk jaga generasi kita dari setiap bagian. Di depan, di belakang, kiri, kanan. The parents gak bisa sendirian. Let's the church build this kerinduan atau budaya untuk kita sama-sama jaga anak kita. Amsal 22 kan bilang gini. Amsal 29 ayat 17 bilang gini. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman dan sukacita kepadamu. Didik anakmu. Yang pertama adalah didik anakmu. Yang punya anak katakan amin. Didik anakmu masing-masing maksudnya. Tapi Amsal 22 ayat 6 bilang didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya semuanya lah kita gitu ya. Mari kita didik anak muda kita supaya apa? Pada masa tuanya ia tidak nyimpang. Let's see Joshua. Kata-kata yang dari tadi kita ulang, Joshua, tetapi aku dan seisi rumahku, aku memilih hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Itu keluarnya hampir di akhir hidupnya Yosua. Betul? Udah Yosua pasal 24 tuh udah terakhir tuh. Fatsal yang terakhir. Artinya Yosua sampai akhir hidupnya, dia memutuskan untuk ini, saya, dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Tugasnya dari mana? Dari awal, dari sekarang nih. Older generation, let's give example nih buat mereka, ya dong. Jadi mereka bisa lihat, kalaupun mereka misalnya di rumah atau di luar mereka nggak dapat good example, the church harus jadi example buat mereka. Bukan orang tuanya saja. Saya memberi tanggung jawab nih hari ini kepada setiap para older generation. Ini tugas kita sama-sama untuk kita give the example. Kasih teladan dalam apa sih? Banyak saudara, banyak teladan hari-hari mereka bisa lihat lah orang tua, mereka bisa nilai lah. Banyak cerita-cerita di belakang kepada saya. Enggak, cara. Mereka bisa nilai tuh orang tuanya kayak apa. Mereka bisa nilai bukan hanya orang tuanya tapi orang tua yang lain gitu ya. Mereka bisa nilai, mereka cerdas. Nah kalau mau saudara anak-anak kita nih sampai akhir hidupnya mereka bilang gini, tetapi Erin dan keluarga Erin akan beribadah kepada Tuhan. Mana Kodi ada nggak? Tapi Kodi dan seisi keluarga Kodi gitu ya. Siapa lagi? Ica, Jay, Joy, Jos, Rangga, ADC, Seva. Kalau mau anak-anak kita sampai akhir hidupnya mampu berkata, tapi aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku. Bukan ngomongin satu pribadi ya, tapi the whole family ya. Yuk mulai kasih example sama mereka. Sampai anak aku juga aku berdoa ya, sampai Bethel dan Judah mereka mampu, kami mampu. Bukan tugas saya, please guard my kids as well. Please help them as well. Itu aja saudara. Doa saya, doa kita sama-sama ya, visi ini boleh dapat. Anak muda, come on, go and fight. Take responsibility di gereja. Ambil bagian melayani. Come on lah, udah besar. Ambil bagian melayani Tuhan. Ambil bagian untuk kesaksian di luar. Ambil bagian. Join the discipleship. Join the other ministry. Banyak gereja Tuhan butuh kalian. Because you're younger. Yang older generation jangan takut keganti. They're not here to replace. Mereka di sini untuk reinforcement, untuk menguatkan sendi-sendi pilar-pilar gereja. Ya kan? Yang younger jangan loyo, semangat. Yang older tetap semangat. Tugas kita untuk dampingi mereka, untuk guard mereka sama-sama. Bukan anak saya aja tapi anak saudara saya jaga.
Tapi saudara juga jaga anak saya gitu ya. Saling jaga supaya sampai akhir hidupnya mereka mampu bilang gini, aku sama seisi rumahku kami gak akan beribadah kepada Allahnya orang Amalek, tapi kepada Tuhan. Amen. God bless you. Thank you Kak Ruth. Tuayan semakin banyak dan para penuai sudah siap dimuridkan. Generasi berikutnya sudah siap hadir di gereja ini dan siap untuk berkarya dan kita perlu lumbung untuk itu semua. Makanya perlu ada care group di gereja ini untuk menjaga semua tuayan supaya boleh tetap sehat, kuat, bertumbuh di dalam gereja ini. So, hari ini saya percaya bahwa mari kita lihat ayat ini dulu, Rin. Kisah 2. Kisah 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ini yang kita sering lakukan, memecahkan roti, makan tinutuan, nongkrong, ngobrol. Tapi these all things yang kita harus lakukan di dalam lumbung-lumbung kita. Untuk apa? Untuk membuat semua tuayan ini menjadi kuat. Untuk membuat semua tuayan ini menjadi sehat. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita. Di sesi yang terakhir yang untuk care group ini, saya cuma bisa bilang bahwa ada banyak kesaksian saya pegang care group, jadi care group leader itu karena Tacolo. Jadi waktu itu memberi diri ke pastor buat, pastor saya lagi banyak waktu free, boleh gak ikut DJ? Oke, kamu ikut ya, selesai. Habis itu mau ikut lagi? Boleh, istirahat berapa hari, ikut langsung sambung. Grow, habis itu sambung, serve. Habis itu terakhir pastor tanya, masih mau maju ngalit? Masih pastor. Di tengah-tengah perjalanan pastor bilang gini, tapi kalau ikut lead mesti buka care group. Kan mesti buka care group kalau ikut lead. Akhirnya tertantang dan puji Tuhan bisa buka satu care group. Walaupun saya sangat amazed, saya pengen semua yang ada di sini boleh tepuk tangan buat semua care group leader yang ada di sini. Yang pertama saya mau benar-benar thank you banget buat Kak Olivia yang seorang perempuan tapi bisa ngelit 3 care group. Mana Kak Olivia boleh berdiri? Oh lagi urus kid. 3 care group. Ada care group Immanuel, ada care group Ecclesia dan Ecclesia Blessing. Care group Kak Olivia ini orang-orang tua. Totally orang-orang tua, orang-orang sakit-sakitan. Kak Olivia itu pelayanannya sampai ke penjara. Itu benar-benar memberikan diri untuk dedikasi. Dan saya juga mau give it up buat Kak Yandi yang build up buat, tepuk tangan dong yang keras. Buat Ahava, kemudian taking care juga buat Miracle yang leadernya harus berangkat ke luar negeri. Ahava ini dan Miracle care group yang family basic ya, family basic. Kemudian ada Kak Chen, tepuk tangan dulu buat Kak Chen untuk care group The Blessing, ini juga family basic. Kemudian Kak Sandra untuk Betania. Saya lahir dari care group Betania. Dulu namanya care group Keluarga Cemara. Saya ingat pertama kali join di care group ini belajar, oh begini konsep care group sekarang. Dan ini bertumbuh bisa buka care group. Dan thank you juga buat Kak Ruth, ada 4 care group untuk TYC. Tepuk tangan dulu. Ada care group khusus untuk orang-orang yang kerja membangun gereja ini. Ada pastor, thank you buat care group Kendagu Ruata. Oke, dan care group saya yang saya sangat cintai, yang selalu dengan bahasa mereka kalau kita kumpul, kayaknya kita mesti berdoa dan baca Alkitab biar kelihatan rohani. Karena kalau enggak kita enggak akan kelihatan rohani. Thank you buat care group Bersifat. Ada Bila, ada Sharon di sana. The simple thing yang saya ingin bagi adalah mari kita memperkuat lumbung-lumbung kita. Tahun ini kita punya target untuk 19 care group. Tahun lalu Tuhan percayakan kita 13 care group. 4 care group untuk youth, untuk TYC di bawah asuhan dari Kak Ruth, dan ada 9 care group yang lain. Kemarin kita bersama-sama sharing pengurus kuarter 2 dan kuarter 3 kita akan melahirkan 3 care group lagi dan 3 care group. Sehingga kita akan closing di tahun ini di angka 19 care group. Tapi di kuarter ini, kuarter pertama bulan Januari sampai bulan Maret,
yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyehatkan semua care group yang ada. Yang kedua, kita harus build leader-leader yang baru untuk memimpin care group yang akan datang. So, I want to challenge semua yang ada di sini. Ada beberapa orang yang saya sudah bicara heart to heart yang siap untuk membuka care group. Tapi tepuk tangan dulu, namanya masih dirahasiakan. Dan kayaknya Kak Ruth, PYC muka care group satu lagi ya, tahun ini ya. Oke, tepuk tangan. Dan masih ada satu care group untuk kuartal kedua. Tapi kuartal yang pertama, mari semua berada di dalam care group. Mari semua hidup bersekutu di dalam care group. Dan mari kita bersama-sama saling berbagi di dalam care group. Saya cuma mau highlight 3 hal yang saya renungkan. Bagaimana kita bisa catch up, bagaimana kita bisa menjangkau dan bisa mendapatkan 6 care group di tahun 2024 ini. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Biar kelihatan rohani kan Bills, harus ada ayatnya. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan care group di tahun ini, kita harus berperang. Katakan bersama-sama, berperang. Sekali lagi bersama-sama katakan berperang. Di mana kita harus berperang? Di kota kita. Karena firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan engkau injaki oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Artinya kota ini adalah milik kita. Awal saya join di gereja ini selalu bicara seperti ini. Kotaku adalah gerejaku dan gerejaku adalah kotaku. Dan sesuai gereja ini memiliki visi yang luas untuk mengembalakan gak cuma jemaat ini, tapi mengembalakan kota. So mari kita berperang. Berperang untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Supaya kita bisa bawa bukan di FGF Tondano, di dalam lumbung untuk mereka bisa bertumbuh. Yang kedua, biar cepat. Yang kedua, boleh Rin? Next. Yang kedua ini, bagaimana supaya kita bisa menjangkau dan membuka care group yang baru? Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya. Panjangkan tali-tali kemahmu dan panjangkan kokoh patok-patokmu. Perbesar kapasitas kalian. Mari kita sama-sama memperbesar kapasitas diri kita untuk menjangkau. Bukan cuma diri kita, jangan menghemat. Panjangkan, enlarge your capacity, enlarge your heart. Hati seluas samudra kayaknya mesti untuk ini. Supaya kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa fight di tahun 2024. Yang pertama berperang, kedua melampangkan tenda. Dan yang ketiga, Erin, Yohanes 15 ayat 16 berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Come on, mari menghasilkan buah. Care group yang sudah semakin gemuk, mari kita menghasilkan buah. Jemaat-jemaat yang ada di sini, mari kita menghasilkan buah. Dan ingat, bagian ini yang sangat luar biasa yang saya renungkan. Bukan kamu yang memilih aku. Kalau Kak Sandra boleh jadi care group leader, bukan karena Kak Sandra yang nawarin diri, Pastor saya mau jadi care group leader. But God choose you to be a leader. Kalau ada teman-teman di sini yang akan jadi care group leader, bukan karena kamu, tapi karena Dia yang memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Doa saya, kita semua boleh bersama-sama di dalam lumbung-lumbung Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya pengen baca buat kita semua. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik ini. Allah mau kita hidup menjadi murid. Allah mau kita hidup untuk memuridkan generasi selanjutnya. Allah mau kita hidup
di dalam lumbung-lumbung Tuhan. Supaya kita tetap sehat, kuat, sampai Dia datang untuk membawa kita kembali bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik, puji nama Tuhan. Itulah merupakan hal yang menjadi fokus kita untuk visi kita di tahun 2024 ini. Saya bisa simpulkan seperti ini, bisa dibuka PowerPoint-nya. Bahwa kita punya statement misi, ya. People is our mission, connect with God and make disciple. Yo, Irin bisa buka? Oke, ya. Jadi untuk connect with God melalui discipleship journey itu akan membuat kerohanian kita mengalami suatu pertumbuhan secara kualitas. Jadi ada pertumbuhan yang diharapkan setiap kita ini boleh kemudian menyelesaikan, ya. Come, grow, serve, lead, ya. Setelah itu, ya, melalui yang bagian yang secara mendatarnya, horizontalnya, ketika kita memuridkan, itu pemuritannya bisa melalui DG, bisa melalui care group. Ketika kita berada di care group, kita dimuridkan, kita digembalakan, terjadi fellowship di sana. Bahkan kemudian bisa terjadi penginjilan melalui setiap care group. Dan itu bisa meningkatkan secara kuantitas. Pada akhirnya kalau kemudian kualitasnya meningkat, kuantitasnya juga akan ikut meningkat. Amin. Kalau kemudian kita melihat untuk tahun 2022 ke 2023, kira-kira ada 25 sampai 50 sedikit, ya, persentase peningkatan dari tahun 2002 ke 2023. Maka kalau kemudian setiap kita ini mau melakukan semua yang dibagikan, kalau belum ikut KAM, bisa ikut KAM, ya, bisa dimuridkan. Nanti tinggal cari siapa yang bisa akan muridkan. Atau bisa melalui setiap care group. Dan setiap kita ini tergabung di dalam care group. Dan mengcover untuk anak-anak muda kita dengan sendirinya, pertumbuhan itu akan terjadi. Ketika kualitas mengalami peningkatan, maka secara kuantitasnya juga akan mengalami peningkatan. Amin, saudara. Amin, saudara. Bagian paling terakhir, slide yang terakhir, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan? Kitab Yosua ini mengajarkan untuk setiap daripada Yosua dan orang-orangnya berperang dan juga mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau jemaat ini mentaati, harusnya semuanya ada di dalam care group. Harusnya semuanya mengikuti discipleship journey. Kalau kemudian posisinya dalam discipleship journey, kalau mengikuti KAM belum selesai, ya bisa lanjutkan kembali. Kalau sudah mengikuti KAM dan selesai, bisa kemudian memberikan pelajaran KAM kepada yang lainnya. Jadi tidak perlu harus menunggu kemudian sampai di Come Grow Serve Lead-nya dulu selesai, baru kemudian bisa muridkan. Jadi ada yang memuridkan, ada yang dimuridkan. Kalau kemudian sudah menyelesaikan bagian yang pertama, bisa kemudian mengajarkan, misalnya kelas KAM, bisa mengajarkan untuk KAM kepada yang lain. Amin, saudara, ya. Jadi yuk mari setiap kita dimuridkan dan memuridkan. Kalau kemudian dinamika ini terjadi, maka kita satu menggenapi apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita ini harus terpanggil untuk memuridkan. Kalau belum belum memuridkan, berarti harus dimuridkan terlebih dahulu. Amin. Begitu dimuridkan, selesai, ya bisa memuridkan yang lain. Maka yang terjadi adalah peningkatan. Jadi bagian kita adalah berperang, artinya setiap kita jangan sampai malas. Setiap kita harus bisa bekerja. Bekerja keras, bekerja cerdas. Melayani dengan kesungguhan hati dan melayani secara smart. Amin, saudara. Kalau ini yang kita lakukan, kita mentaati dan kita kemudian bekerja, berupaya seperti Yosua berperang, maka janji Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mau taat semuanya? Berapa banyak yang mau gabung di care group bagi yang belum, saudara, ya? Dipastikan tahun ini semuanya gabung di care group. Amin. Boleh katakan kiri kanan, yuk gabung di care group. Gabung di care group. Ya, Pak Edwin bersama dengan Ibu Sera, ya. Join di care group. Saya tahu itu bagian dari Betania.
Ya, jadi tinggal ada Ibu Sandra, jadi bisa join ya. Baik, puji nama Tuhan, diberkati semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Betapa kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan bagi kami Tuhan arahan yang begitu jelas. Baik melalui pimpinan kami Tuhan yang telah memberikan Tuhan akan Tuhan perjalanan di tahun 2024 ini melalui Live in Calling. Untuk kami Tuhan belajar bagaimana kehidupan daripada Yosua bersama dengan generasi yang dia pimpin. Mereka Tuhan berperang, mereka mentaati akan setiap perintah-Mu, menaklukkan kota demi kota. Ada 31 kota yang bisa ditaklukkan, dan bagaimana mereka kemudian memperoleh janji yang daripada Tuhan. Sekalipun mereka berperang, tapi kemenangan itu telah dijamin oleh Engkau. Demikian setiap kami Tuhan, biar kiranya kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam panggilan pelayanan kami Tuhan, kami mau Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi arahan secara lokal di gereja ini. Kami akan Tuhan mau untuk dimuridkan, kami mau Tuhan untuk memuridkan yang lain. Karena itu merupakan suatu amanat perintah agung-Mu kepada setiap kami sebagai pengikut-Mu. Demikian Tuhan kami mau Tuhan untuk ada di dalam persekutuan, untuk bersama-sama berdoa, belajar kebenaran firman-Mu, memecahkan roti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menambah bilangan orang-orang yang Tuhan tergabung dalam setiap care group kami. Sambil kami berdoa supaya tidak terjadi lost generation, seperti yang terjadi sesudah generasi daripada Yosua. Kami mau pastikan Tuhan, kami bersama dengan seisi rumah kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan demikian kami mau mewariskan iman kami Tuhan kepada generasi selanjutnya. Supaya Tuhan dipermuliakan dari generasi demi generasi demi generasi demi generasi. Dan orang-orang di generasi kami sesudahnya akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang lebih hebat, generasi yang dipakai oleh Tuhan. Karena mereka mau untuk Tuhan dimuridkan. Sehingga Tuhan sepanjang kehidupan generasi kami Tuhan, mereka akan mendatangkan sukacita. Mereka akan mendatangkan kehormatan kepada generasi sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan kebenaran firman, untuk sharing Vision Sunday pada hari ini. Bagian kami mentaatinya, bagian kami akan melakukannya. Karena yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, tapi yang menjadi pelaku firman. Terpujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin.